Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita tawajuhkan diri kita, kita tenangkan diri kita, khusyuk wal khudu'. Kita akan bersama-sama dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Aziz bin Agil. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsah wastaftaha bilhamdi kitabah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat siang, malam, pagi, petang. Kita berada dalam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Sebelum saya masuk ke tausiah mau'izah hasanah, maka saya ingin sedikit bercerita di tahun pertama Islamic Center Mataram itu mengundang, apa bahasa halusnya kalau saya, dewek. Mengundang saya dan Tuan Guru Ustadz Fathul Aziz, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek, untuk menjadi imam sholat tahajud yang pertama. Kalau saya tidak khilaf, karena sudah tua begini, itu di tahun 2016. Datang utusan ke pondok mempersilahkan, minta supaya kesediaan saya dan Ustadz Tuan Guru Ustadz Fathul Aziz Kapek untuk menjadi imam tahajud dengan sholat 8 rakaat setiap malam 2 juz. Sehingga dalam 15 malam kita khatam Al-Quran.
Waktu itu saya setujui, dan Tuan Guru Fathul Aziz juga setuju. Setuju, memang diminta dan diminta terus begitu. Hingga kami berdua jadi imam di Islamic Center, mulai sholat sekitar setengah 2 atau jam 2, selesai sekitar setengah 4 atau jam 4. Ya, 2 juz, 2 jam. 1 kali salam setengah juz, 4 kali salam 2 juz. Apa hubungannya Pak? Hubungannya sama kamera. Saya bercerita ini hubungannya sama kamera. Ini sebelah kanan saya kamera, di depan saya kamera. Dan ini saudara saya, anak saya mararuan sabu semeton kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini masjid, maafkan kami ya Allah. Apa tadi saya bilang? Kamera. Ini anak saya, ini tahu sebenarnya bapaknya, ayahnya, abahnya, abuyanya. Dia tidak suka sama kameranya, agar sedikit terganggu. Jadi waktu itu saya menjadi imam. Pak Sekda waktu itu ada makmum, Sekda provinsi, jadi makmum waktu itu. Begitu saya mau jadi imam, sebelum mulai takbiratul ula di rakaat pertama dari 8 rakaat itu, saya lihat ada kamera di depan, apa namanya, mihrab. Lihat panitia, saya panggil panitia, angkat nih kamera, out. Dia bilang, ini sudah dari panitia, mohon maaf. Mohon maaf, ini untuk kita ada siaran, ada live. Saya bilang angkat nih, pindah. Akhirnya yang undang itu juga ada waktu itu, siapa jabatannya apa saya juga tidak tahu, lupa, ada di situ, sehingga diangkatlah kamera itu. Dulu ya. Dulu. Jadi kalau di masjid raya juga, kalau saya lagi bayan atau apa itu, kalau ada yang moto-moto itu saya terganggu begitu. Sehingga dari 2005 lebih dulu lagi, lebih awal lagi, sampai khotam beberapa tahun yang lalu sebelum corona itu di Masjid Kampung Arab Ampenan, kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca selama beberapa tahun, itu tidak ada yang apa namanya ngambil foto ya. Kalaupun ada sekali langsung berhenti, dia tobat langsung ya. Kembali ke tausiah ya, sesuai dengan permintaan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita taushih niat dulu. Taushihun niyah. Meluruskan daripada niat kita. Kenapa kita hadir dalam majelis ini? Untuk apa hadir? Luruskan niat dulu. Perbaiki niat kita. Li talabil ilm, untuk menuntut ilmu. Yang mendengar, yang menyampaikan, yang ngantuk-ngantuk, yang segar, ya, luruskan niat. Fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Itu kalau orang fikih dia tahu itu. Tasih niat dulu sebelum kamu mulai beramal. Di awal amal itu kamu berniat. Tasih niatnya. Qabla al-amal, belum masuk di sulbi amal, masih di awalnya. Wa'ti biha maqrunatan bil awwali, dan kamu masukkan niat itu di awal kamu beramal. Masukkan dia, kembali lagi masukkan. Maka kita di takbiratul ihram itu kita masukkan niat di situ. Allahu akbar. Masukkan niat di situ.
Jadi kita hadirkan lagi supaya niat kita ini sahihah, betul, benar, lurus, sehingga amalan kita insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bertanya kepada anak saya mau buka apa gitu ya. Tidak ada persiapan, Pak. Tahu diri saya diundang, tapi tidak ada persiapan untuk materi apa yang akan dibuka gitu. Karena biasanya penceramah itu yang dia sudah siapkan, dia tahu materi apa. Kalau saya ini guru ngaji, Pak, bukan penceramah, tetapi guru ngaji. Namun apa saja isi kantong itu ya keluarkanlah ya, apa saja yang saya mampu saya akan berikan sesuai dengan permintaan tausiah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini tadi saya di sholat itu terlintas akan berbicara tentang hati manusia. Banyak permisalan, perumpamaan tentang hati manusia ini. Sorotan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu, namun tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi tatapan atau pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah ke hati kita, hati seorang manusia, hati hambanya. Ini pertama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti amal. Itulah sebabnya saya sampaikan tadi, yang pertama kita tashih niat dulu. Ada orang datang mau mendengarkan ceramah yang hebat, ternyata kecewa dia. Yang ngisi pengajian guru ngaji. Ada orang datang ke majelis karena di akhir daripada majelis ini nanti ada suguhan maidah kebuli. Ternyata yang keluar lebui, kecewa dia. Ada lagi satu orang, dia datang ke majelis tujuannya untuk nagih hutang. Ada orang yang berutang di situ. Dia lihat kiri kanan, iya, di mana orang itu? Sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan tidak ada, saf awal tidak ada, kembali dia nanti sholat isya di saf terakhir juga tidak kelihatan, kecewa juga dia. Maka niat-niat ini yang tidak sesuai dengan aturan tertib syariat daripada agama kita hapus, ganti niat. Karena niat itu bisa berubah, Pak. Ada orang yang memperumpamakan hati manusia ini seperti mangkuk. Mangkuk bisa juga dibenarkan, ada benarnya juga. Kalau dia diisi mangkuk ini teh, maka yang akan keluar nanti dari mangkuk ini napi teh juga. Kalau mangkuk ini diisi marag sup, maka nanti yang akan keluar dari mangkuk ini juga sup.
Begitu juga hati daripada manusia ini, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dikatakan seperti mangkuk. Kalau yang masuk ke hati manusia itu adalah keduniaan, hal-hal keduniaan, maka yang akan keluar dari manusia ini apa? Hal-hal keduniaan. Karena sudah masuk dunia, kelezatan dunia, yang keluar keduniaan. Kalau yang masuk itu hari-hari, setiap hari yang masuk ke hati manusia itu mal, uang, Pak. Kalau di ampenan fulus. Tiap hari yang dibahas bagaimana menambah uang. Maka masuk ke dalam hatinya ini uang. Nanti yang keluar dari mulutnya apa? Uang. Kepeng terus yang dibicarakan. Uang terus. Seperti mangkuk. Kalau yang masuk ke dalam hatinya ini adalah zikrullah, maka yang keluar dari mulutnya juga banyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sering masuk di dalam hatinya ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari mulutnya juga banyak tentang kebesaran, keagungan, kehebatan Allah. La ilaha illallah. Masuk dia seperti itu. Seorang ibu-ibu, sebenarnya bukan ibu-ibu saja ya. Mohon maaf niki ibu-ibu nggih. Seorang bapak-bapak yang sering mendengar atau duduk di majelis umpatan, gunjingan, ngobrol. Ada yang suka ngobrol, bapak-bapak? Banyak. Ada yang suka ngobrol, ibu-ibu? Luwe. Banyak. Orang tua saya, Habibnya Husain ini, kakeknya, dulu sekolahnya di Kopang, Pak. Habibnya dia ini sekolahnya di Kopang. Orang tua saya dulu, abah ibu dari Lingkung. Tahu Lingkung? Lingkung Buak, Muncan ke barat situ. Jadi kita sama orang Kopang ini dekat. Masih SR dulu, Pak. Sekolah rakyat. Jadi hubungan kami itu, hubungan emosional itu sama orang Kopang itu dekat, makanya. Sehingga yang hampir dikatakan yang paling awal TPQ itu, di antara TPQ yang sekarang sudah 27 Taman Pendidikan Al-Quran di cabang kami NTB itu, yang besok insya Allah hari Kamis menjadi 28 karena ada satu di Gerung akan diresmikan besok insya Allah ta'ala. Itu yang awal-awal Kopang. Berani saja ya, tidak punya bangunan. Mana bangunannya? Denara. Kalau orang berpikir dulu mau buat madrasah, lihat bangunan. Madrasah. Sila, nunasa. Tidak ada. Tapi saking, apa kalau orang ampenan bilang wanen, berani itu orang Kopang, ya. Berani. Tidak ada bangunan, sewa. Masya Allah. Sehingga kita nyewa di mana namanya? Gang Benika itu, Pak. Masya Allah. Sekarang sampai jadi alhamdulillah Darul Quran. Kemudian Darul Quran ini sudah punya beberapa anak lembaga. Di Lombok Timur ada anak lembaganya, di Gonjong ada anak lembaganya, di mana lagi? Gelogor ada anak, semua anaknya Darul Quran. Dan sebentar lagi Darul Quran Kopang ini punya cucu. Tapi duluan saya punya cucu.
Insyaallah ta'ala sebentar lagi cucunya akan lahir di Kuteraja, Lombok Timur. Sebentar lagi. Ya, insyaallah doakan gitu. Insyaallah. Semua dari Kopang. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hati yang seperti mangkuk. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu membicarakan duduk ngobrol di majelis gunjingan, mohon maaf ya, maka yang akan keluar apa? Menggunjing, ngumpet. Dia saja yang paling benar, orang semua salah. Pokok kesalahan orang lain itu semua di depan mata. Padahal mata kita ini gunanya dua. Makanya alam naj'al lahu ainain. Bukankah telah kami ciptakan untuk manusia itu dua mata? Fungsi daripada mata itu satu adalah melihat kebaikan orang lain. Fungsi kedua daripada mata adalah melihat kekurangan, keburukan diri sendiri. Bukan dibalik. Ini terbalik, ini kejelekan orang lain yang dilihat, kebaikan diri sendiri yang ditonjolkan. Sehingga itulah penyakit akhir zaman itu, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah hadis disebutkan banyak dia penyakit itu, tapi di sebuah hadis disebutkan 3. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. 3. Sifat kikir yang ditaati, diikuti. Muta'. Sifat kikir itu ada dia dalam diri manusia itu, untuk tidak berinfak itu ada. Pada diri manusia ini ada. Jadi manusiawi seorang ini akan berinfak, kemudian dia tertahan, itu manusiawi. Tinggal dia lawan sekarang dengan targhib, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dia lawan itu sehingga dia mau berinfak. Tapi pada diri manusia ini ada namanya syuh. Syuh itu sifat kikir, menahan, jangan mengeluarkan, tahan. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dalam Al-Qur'an. Siapa yang menyingkirkan sifat syuh itu dari dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Itu yang beruntung. Maka sifat syuh ini jadi penyakit akhir zaman. Syuhun muta', diikuti terus. Tadinya dia mau infak ini, hatinya bilang tidak, dinding dulu bis kepeng laun, nggak jadi dia. Tadi sudah keluar yang biru itu, kalau biru berapa nolnya Pak? 4. Sudah keluar, salah. Tiba-tiba dia masukkan lagi, keluarkan lagi yang kuning, yang 3 kosongnya, jadi 5.000. Walaupun itu boleh-boleh saja Pak, tapi itulah sifat manusia, syuh. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua penyakit manusia ini adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu juga diikuti. Nafsunya kepingin ngerumbuk. Ngerumbuk itu apa? Menambah, padahal sudah cukup nih sepiring, sudah cukup. Ngerumbuk apa? Lain saja tafsirannya, nggak usah. Nasi, ini makanan sudah enak ya, sudah cukup, biasa makan itu 1 piring sedang Pak, cukup sudah. Tapi karena nafsu ngerumbuk, tambah lagi. Jadi biasanya orang yang ngerumbuk itu karena nafsu, ngerumbuk nasi. Yang pertama itu kebutuhan,
Yang kedua itu nafsu. Diikuti. Nah, kalau diikuti terus ini hawa nafsu ini menjadi gelap hati. Penyakit nih. Kemudian yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsih. Kagumnya seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, ini penyakit nih. Biasanya yang dapat itu orang-orang pintar, Pak, bukan orang bodoh. Biasanya orang-orang pintar itu. Kalau dia pintar, mulai. Kalau enggak saya, untung saya dulu itu. Kalau bukan saya, saya yang i'jabul mar'i binafsih. Sangat kagum dengan dirinya sendiri. Semua orang itu dianggap kerdil, kecil. Dia saja yang berjasa. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tadi, kita kembali kepada hati manusia yang seperti mangkuk ini. Seperti mangkuk dia. Jadi kalau mangkuk ini dia tertutup, nih Pak, mohon maaf, ini kan isinya air. Kalau saya minum dengan bismillah, alhamdulillah. Jadi kalau mangkuk ini dia terbuka, maka begitu dituangkan air, airnya akan masuk ke dalam mangkuk, ke dalam ceret, ke dalam gelas, wadah, ya. Tapi kalau mangkuk ini kebalik, Pak, terbalik, maka semua yang dituangkan di mangkuk itu akan tumpah, akan sia-sia. Begitu juga hati daripada manusia ini, Pak. Kalau hati kita ini dia terbalik, lagi terbalik, maka ceramah walaupun 100 jam duduk ceramah, 100 kali majelis taklim, mau pakai kamera sebelah kanan, kamera di depan, rekam, kalau hatinya itu terbalik, maka tidak ada guna ini, Pak. Lebih baik orang yang datang dari rumah tanpa kamera, tanpa merekam, tapi hatinya terbuka seperti mangkuk itu, masuk ya Pak, diserap. Ini gaya-gaya saja, tapi dia terbalik. Bagus ini Pak, Masya Allah, tabarakallah, mangkuknya Pak, bagus. Pakai apa? Porselin atau apa namanya ini? Bagus mangkuknya, solah, warna biru langit, bercampur putih, ada awannya. Tapi terbalik, mau masukkan sop, tumpah, mau masukkan kopi, tumpah, tidak diterima oleh mangkuk. Maka orang yang memberikan perumpamaan hati itu seperti mangkuk, ada betulnya. Betul apa betul, Pak? Masya Allah. Ada lagi yang memberikan perumpamaan hati manusia ini seperti sentral, yang dari sentral ini bergerak markas. Dari markas ini dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Sentral. Ada betulnya juga. Maka dari hati manusia ini ada gerakan. Semua gerakan yang zahir itu berasal daripada sentral. Dari sentral, dari markas itu dia, Pak. Maka markas atau sentral manusia ini namanya hati. Hati manusia, hati kita ini sentral kita. Kalau hati kita terbuka, maka mata kita juga ikut terbuka. Tapi kalau hati kita lemah, lesu, maka mata kita mulai mengantuk,
lesu juga dia. Kalau hati kita ini ada iqbal namanya Pak, ada istiqbal, ada ingin menerima. Coba Sida lihat umpamanya hati Sida yang lagi menunggu tamu, mau kedatangan tamu, di mana datang, pelecing sudah siap, sate sudah siap, ya makanan sudah siap, buah-buahan sudah siap, tapi temunya belum datang, tamu belum datang, maka dia melihat kiri kanan. Kenapa? Hatinya dari mana dia bergerak ini? Kaki kita menuju ke teras, ya, mata kita melihat ke gerbang, apa sudah ada orang yang datang. Dari mana dia itu? Dari hati. Semua yang ada di luar ini sentralnya di hati kita. Kenapa Bapak Ibu datang ke mushola atau masjid? Mushola. Jadi diketahui masjid atau mushola itu bukan karena kecil besarnya Pak. Cuma memang kita di Lombok ini sudah kebiasaan dengan kecil besarnya bangunan. Sebenarnya aslinya di syariat itu bukan kecil besar. Man bana masjidan walau kamifhasi qatatin bunya lahu baitan fil jannah atau baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun seperti tempat kurungan kucing, tempat dia masuk kucing itu kecil, akan dibangunkan istana di surga. Walaupun kecil, masjid namanya juga. Cuma kita kebiasaan ya, adat begitu dia kecil, musalla, wah. Namun belik baru masjid. Bedanya Pak, kalau masjid itu ya dia harus wakaf. Kalau mushola belum tentu diwakafkan. Bisa saja saya di rumah saya buat mushola kecil, bukan wakaf. Kalau kita niatkan dia wakafkan dia ini sebagai masjid, jadi dia masjid Pak, walaupun bukan masjid jami', bukan masjid yang ada Jumatnya, jadi masjid dia. Dengan niat orang yang pertama membangun. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia ini, hati manusia ini seperti sentral itu. Dia mau keluar masuk tergantung hatinya. Dari sentral, dari markas, katakan knop, tombol. Berangkat ya. Pergi. Kalau di knop, mana sentral listrik di sini? Sentralnya, gardunya di mana? Kalau gardunya itu mati semua. Karena sentral sudah dimatikan. Nah, kalau hati manusia ini dia lagi off, Pak, maka dia tidak akan keluar, tidak akan kemana-mana, tidur dia. Off sudah hatinya, sentralnya sudah dimatikan. Maka boleh juga orang yang memberikan perumpamaan tentang hati manusia ini seperti sentral. Maka kalau sentral ini rusak Pak, berapa rumah rusak? Kalau sentral itu rusak, hati manusia ini rusak, maka matanya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak, mulutnya rusak, pikirannya juga rusak. Apa sebab? Karena sentralnya rusak. Walaupun bagus matanya ini sehat, Pak, tapi yang dia mau lihat adalah yang haram saja, yang kelihatan yang haram. Mana haram? Itu saja mau kelihatan. Padahal yang halal banyak, Pak, cari yang haram. Kenapa? Karena sentral lagi sede, lagi rusak. Maka kaki ini pun juga yang tadinya harus dia berangkat ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat muazin, dipanggilnya.
Karena hatinya rusak, sentralnya rusak, maka kaki tidak bisa berangkat ke masjid. Berat. Loh, ada apa? Padahal sehat, bagus. Balon bagus. Yuh, bagus balonnya. Saklar bagus. Masya Allah. Tapi gardu sentral yang rusak. Sehingga balon yang sudah 100% bagus ini tidak bisa nyala, Pak. Kaki yang sehat itu 100% sehat, Masya Allah, tidak bisa berangkat ke masjid. Apa sebab? Karena sentralnya rusak. Yang datang ke masjid justru yang ampura, niki, ya Allah, lelah. Yang sudah 5 watt nyala dia. Apa sebab? Karena sentralnya bagus. Tapi kalau sentral tidak bagus, walaupun bagaimana bagusnya, oh Philip Jepang asli, tetap tidak bisa nyala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini sudah kelihatan sudah lelah ya. Tergantung sentral ya. Yang terakhir, perumpamaan hati manusia ini seperti samudra. Samudra yang luas, tidak ada tepinya, Pak. Kalau samudra Atlantik ada tepinya, Pak? Ada. Apalagi Laut Lombok. Dari barat ke timur cuma 80-an kilo, Pak. Utara selatan 100 berapa kilo ya. Ya. Kecil. Ini samudra yang paling luas pun punya tepi, Pak. Tapi hati manusia ini adalah samudra yang tidak ada tepinya, Pak. Yang tahu tepinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu pesisirnya, tepi daripada hati manusia. Samudra itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Apalagi kita manusia, kita sendiri tidak tahu di mana tepi daripada hati kita ini. Samudra yang sangat luas. Kalau bangkai dibuang di samudra, maka samudra ini bisa terima karena bangkai itu kecil, sangat kecil, tidak kelihatan. Apalagi yang namanya cincin, apalagi buang. Semua jenis makhluk yang pernah kita lihat ini ya, yang ada di bumi ini masih bisa kita buang dia ke laut. Samudra. Hati kita ini menerima, semua bisa diterima, baik buruk bisa diterima oleh hati ini. Samudra yang sangat luas. Maka hati manusia ini harus berhati-hati. Hati kita ini harus kita jaga dia, Pak. Jangan dia sembarangan. Samudra tidak sembarangan orang berani ke sana, Pak. Samudra kalau tidak punya kapal yang besar bisa mengarungi lautan itu, maka bahaya pergi ke samudra, Pak. Maka besarnya, luasnya hati manusia ini lebih luas lagi daripada samudra. Sehingga keagungan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa menampung dia adalah hati manusia. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Quran ini, kehebatan, keagungan Al-Quran, ayat-ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jabal, maka kamu akan lihat jabal atau gunung itu akan terpecah. Tidak kuat nerima ayat-ayat Al-Quran, tidak kuat ya Pak.
Tapi yang bisa menerima sesuatu yang berat, saya katakan berat karena Allah bilang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu wahai Muhammad qaul yang tsaqil, yang berat. Nah, yang bisa menerima itu adalah hati manusia. Gunung-gunung tidak bisa menerima, Pak. Keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini akan meleburkan semua yang tampak ini, Pak. Tapi bisa ditampung oleh hati manusia. Sehingga hati manusia ini seperti sesuatu yang sangat dan sangat luas. Kita bilang samudra, lebih luas lagi daripada samudra. Yang akan mampu menampung keagunganku adalah hati-hati hambaku. Ada mafhumnya dalam hadis qudsi seperti itu. Jadi hati manusia ini luas, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita, hati kita ini kita jaga dia. Walaupun dia luas, semua bisa masuk di situ, kita jaga dia. Maka manusia ini, seorang yang beriman ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang sangat hebat untuk menjaga daripada samudera yang sangat luas ini. Apa kekuatan itu? Yaitu kekuatan iman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kekuatan iman itu yang menjaga daripada hati kita, dijaga. Jadi kalau kekuatan iman ini penuh hati kita dengan kekuatan iman, maka yang lain tidak bisa masuk. Kalau tadi itu kekuatan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala sudah masuk dalam mangkuk tadi itu, maka tidak bisa masuk yang lain. Mau kehebatan mal, harta benda tidak bisa masuk. Sudah ada kehebatan keagungan Allah di situ. Maka walaupun hati kita ini luas, seluas apa saja, tetap dia terjaga oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia terjaga dia. Maka benar juga orang yang mengatakan hati ini sangat luas, seperti samudra yang tidak bertepi, bahkan lebih luas lagi. Maka marilah ya, lewat kesempatan pada malam hari ini, menyongsong daripada datangnya bulan Ramadan ya. Tadi kita sudah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah dekat. Kita sekarang di Syaban. Tanggal berapa Pak Syaban? 9 Syaban hari ini. Tanggal 9 Syaban hari ini. Dan 20 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka kita siapkan hati kita ini bagaimana dia dengan bulan Ramadan, biar dia terbuka luas. Masukkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bekerja, iman ini bekerja dengan baik dalam hati kita ini, sehingga nanti semua ini potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lidah, berupa mata, berupa telinga, semua ini yang ada hubungannya dengan hati kita ini, maka semuanya kita gerakkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lewat hati ini, dari hati ini, maka manusia akan senang nanti mengaji di bulan Ramadan. Dari hati manusia ini akan senang juga bagaimana menginfakkan harta di bulan Ramadan. Senang dia infak. Dari hati manusia ini, dari hati kita ini akan senang kita berbuat kebaikan untuk tetangga kita, kerabat kita, siapa saja ya, dari kaum muslimin dan muslimah. Hati ini, maka perlu kita perhatikan daripada hati kita ini, sehingga kita berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Illa man atallaha biqalbin
salim. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat ini adalah yang ada di dalamnya kebesaran keagungan Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan kebaikan bagi yang menyampaikan dan bagi kita semua insyaallah ini menjadi asbab hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hadir dalam majelis malam Kamis ini, dan juga kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat untuk kampung kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya ampura dan mohon maaf ya. Ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kekeliruan, mungkin tutur kata yang tidak sesuai ya, kurang berkenan, maka saya dimaafkan. Anak saya minta saya berdoa, tapi ada tuan guru saya turun, sila pelunggu yang doa ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. La taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslihna wa aslih bina wahdina ya Allah wahdi bina ja'alna sababan liman ihtada. Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa minal qawli wal amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ya Allah ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa naffastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala mubtalan illa afaitah wala dhallan illa hadaitah wala waladan illa aslahtah wala taliban lil ilmi illa waffaqtahu wa najjahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakaridan walana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami, keluarga sanak kerabat kami ya Allah, saudara-saudara kami semua ya Allah, masyarakat kaum muslimin kaum muslimat di mana saja berada ya Allah, dengan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Ampunilah kami semuanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dari majelis yang penuh barakah ini ya Allah, ampunilah kesalahan kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, terimalah amalan kami yang sedikit ini ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, terimalah ruku sujud salat kami semuanya ini ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, di tempat yang berkah ini ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, turunkanlah petunjuk-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah kepada kami. Kuatkanlah hidayah-Mu ya Allah pada diri kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, sehingga anak-anak kami menjadi orang-orang yang salih dan salihah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa shallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.